Halo teman-teman, di dunia teknologi informasi, kita memiliki harta yang tidak dimiliki oleh orang lain, yakni keahlian, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Nah, jika kita tidak bisa mengelola harta tersebut, maka harta tersebut bisa menjadi beban. Maka, saya akan mengajak kalian bagaimana resource management bisa menyelamatkan perusahaan, membuat tim lebih sehat, dan mempersiapkan perusahaan untuk di masa yang akan datang. Resource allocation, memilih apa yang utama. Dalam perusahaan, kita harus memilih aset IT seperti tenaga ahli, hardware, software, dan juga anggaran. Sebelum mengalokasikan, kita harus bertanya, apa tujuan dari perusahaan tersebut? Meningkatkan anggaran, loyalitas pelanggan, dan keamanan sistem. Contohnya, terdapat proyek A, pembuatan aplikasi pelanggan. Proyek B, CR internal dalam perusahaan. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Prioritasnya adalah A terlebih dahulu atau A dan C, karena C juga termasuk dalam peningkatan reputasi sebuah perusahaan serta menjaga reputasi perusahaan. Maka DPA senior akan memilih dan memprioritaskan A dengan presentasi 50%, dan C 30%, dan B 20%. Dan juga bisa meningkatkan anggaran untuk mencari keamanan tenaga ahli. Selanjutnya, capacity planning untuk menyiapkan diri sebelum terlambat. Perencanaan kapasitas adalah kegiatan untuk memprediksi dan mengelola kebutuhan infrastruktur dan sumber daya TI di masa depan. Proses ini bertujuan untuk memastikan sistem dan layanan memenuhi permintaan bisnis yang semakin berkembang, baik saat ini maupun di kemudian hari. Contohnya ketika kamu belanja mingguan kecil-kecilan, tapi kamu tahu di bulan depan ada promo besar di supermarket biasa kamu berbelanja. Bisa jadi stok barang akan cepat habis, orang yang ramai atau antrian panjang di kasir. Supaya belanja kamu tetap lancar, kamu bisa melakukan beberapa hal seperti membuat daftar belanja jauh hari, pergi saat sepi di pagi atau sore hari setelah pulang kerja, membawa tas sendiri agar tidak antri di loket tas plastik, atau membawa uang pas atau kartu agar tidak antri ketika di kasir. Selanjutnya, ada skills management, yakni menumbuhkan keahlian tim agar tidak tertinggal dengan perusahaan lain. Selain itu, manajemen keahlian berfokus pada sumber daya manusia dalam tim teknologi informasi. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memelihara keterampilan dan juga kompetensi seseorang yang dibutuhkan oleh organisasi teknologi. Katakanlah kamu suka memasak, tapi kamu tidak bisa membuat kue. Hal pertama yang akan kamu lakuin itu adalah pasti menonton video serta membeli buku resep tersebut dan meluangkan akhir pekanmu untuk belajar. Seiringnya waktu, kamu pasti bisa membuat satu jenis kue, dan satu jenis kue itu bakal kamu minta teman-temanmu, kakakmu atau adikmu untuk membantu menghiasnya. Nah, dengan begitu kamu sudah melakukan knowledge sharing. Jika kamu ingin mempelajari skill yang lebih teknis, kamu bakal mengikuti workshop atau pelatihan. Nah, seiringnya waktu kamu pasti bisa mempunyai skill untuk persiapan acara, hobi, ataupun buat usaha kecil dengan skill yang spesifik di masa tersebut. Konsep seperti ini bisa kamu terapkan di dunia IT. Dengan kamu menerapkan konsep skill management ke tim IT-mu, maka tim IT-mu akan bisa menghadapi tantangan teknologi yang terbaru. Jadi, menata sumber daya TI bukan soal membagi sama rata, tapi soal membagi dengan kesadaran, alokasi yang tepat agar proyek yang penting tidak kehilangan tenaga, perencanaan kapasitas agar sistem tidak kelelahan saat diuji, dan pengelolaan keahlian agar timmu tak mudah kalah oleh perubahan. Kalau kita bisa meraih ketiganya, maka ketika ujian seperti lonjakan trafik, kompetisi ketat, ataupun tuntutan teknologi yang baru, kita tidak hanya bisa survive, tapi juga bisa tampil lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa mulai menata sumber daya kita dengan lebih matang. Ingat, kita bukan cuma bekerja keras, tapi juga bekerja dengan cerdas.